dapat Lailatul Qadar setiap Ramadan dalam 10 tahun. Berarti berapa tahun? Selalu ada. Tergantung apa yang diamalkan di malam itu. Kalau dia dapat 20 tahun, berapa umur dia? 1600 lebih, jemaah. Allah berikan karunia yang agung, jemaah. Tapi yang jadi masalah, kita belum tentu nyampe ke bulan Ramadan ini. Belum tentu nyampe. Makanya doa Allahumma balighna Ramadan bukan main-main. Benar-benar kita minta supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Ketika antum udah kerja? Sudah. Kerja di mana? Bertani. Taib, antum lagi di sawah. Terus ada yang ngasih tahu, siapa nama antum? Fauzan, insyaallah besok subuh mati Fauzan. Kira-kira masih bertani apa pulang? Ngapain? Ibadah. Sudah, nak kasih hadiah antum. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Hijrah. Orang akan pulang ibadah, mungkin dia akan ke masjid, dia akan tinggalkan semua kesenangannya. Kenapa lo? Aku mau mati. Buat apa aku cari duit? Buat apa aku ke sawah? Buat apa aku bercocok tanam? Itu tanaman tidak pernah aku akan makan. Duit yang aku dapatkan akan aku tinggalkan. Sudah berkeluarga? Oh belum. Kira-kira antum? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di dalam hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dan dihasankan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan uzkuril maut fi salatihi la hal yang sangat sangat membantu dia untuk memperbaiki sholat. Pasti sholatnya baik ya. Kalau dia ingat aku bakal mati ya Allah, dia akan minta. Ketika dia sujud, mungkin dia tidak akan bangkit dari sujudnya kecuali setelah dia membaca doa-doa yang hendak dia pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh, ini kata Nabi SAW. Ini berkaitan dengan sholat. Wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Salatlah engkau salatnya seseorang yang dia mengira bahwa dia tidak akan salat lagi kecuali itu salat dia. Wa iyyaka wa kulla amrin yu'tadzar minhu. Hati-hati engkau dengan perkara-perkara yang akhirnya engkau harus minta maaf nanti. Jadi ketika seorang mengingat kematian, maka ibadahnya akan berkualitas. Ketika dia bekerja mencari dunia, dia akan berpikir bagaimana sebagian hartaku aku sedekahkan. Kenapa? Ya bekal buat aku mati. Dia tidak akan berpikir tentang gaya hidup. Kenapa? Karena dia tidak akan hidup. Dia bakal mati. Tatkala ada seorang yang datang kepada Dawud At-Ta'i, salah seorang ahli ibadah ya. Nama yang orang yang datang ini Harith bin Idris. Dia mengatakan, "Ausini, aku minta wasiat. Kasih aku wasiat." Apa wasiatnya? Askarul maut yantadhirun. Askarul maut yantadhirun. Pasukan kematian nungguin kamu. Kalau dikatakan pasukan kematian nunggu kita di belakang sana jemaah. Antum akan keluar dari masjid? Enggak lah Ustaz. Dilihat, loh masih ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia masih ada. Antum akan sholat, antum akan baca Quran. Dan betul jemaah. Di antara tanda-tanda kiamat itu kathratu mautil fujah. Banyak mati mendadak. Dan ana rasa sekarang sudah banyak mati mendadak. Loh tadi Ustaz main bola sama ana.
tadi masih ngantor, tadi masih ngopi zamana. Iya mati. Kita berpikir, oh orang yang sakit yang akan mati duluan. Enggak. Kita tahu ada satu pesawat nggak pernah landing. Padahal semua yang ada di pesawat itu sudah punya rencana. Dia sudah memikirkan nanti saya akan landing insya Allah jam 8:07. Dia akan kabarin keluarganya, atau dia punya acara meeting di sana. Dia akan pesan taksi. Dia sudah berpikir nanti aku makan siang di mana, makan malam di mana. Bahkan dia sudah booking hotel. Ternyata pesawat itu tidak pernah mendarat. Dulu ya nggak pernah terjadi, belum ada pesawat. Kadangkala kita dapat berita tabrakan beruntun, kemudian mati puluhan orang. Askarul maut yantazirun. Maka bagaimana kiranya kalau antum tahu ini Ramadan terakhir antum, dan antum tahu di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, apa kiranya yang antum akan rencanakan? Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari Ad-Daqqaq tentang orang yang banyak mengingat kematian. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, banyak, bukan sekadar ingat, iya Ustaz, anak tahu anak akan mati, enggak, bukan itu, tapi banyak mengingat. Dan Nabi SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, kalian perbanyak mengingat pemutus segala kelezatan. Mati itu pemutus segala kelezatan. Sebagian orang berpikir kalau saya mati Ustaz, selesai masalah saya. Loh enggak. Kalau engkau mati, selesai semua kelezatan di dunia. Engkau akan hidup di fase baru di alam barzakh sana sendirian. Keluargamu datang mengantarkanmu sebentar. Selesai ekofur. Berapa lama anaknya akan nunggu di kuburan? 2 hari? Enggak loh Ustaz. Kalau anak yang soleh sebulan insya Allah Ustaz. Tak ada jemaah. 1 jam ditinggal. Paling banyak. Selesai sudah. Istrimu akan menjalani masa iddah. Anak-anakmu akan berpikir tentang pembagian apa? Fulus warisan. Antum selesai. Nggak ada lagi antum bisa menikmati. Maka Nabi SAW menyebutkan hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Dan orang yang banyak mengingat kematian akan diberi karunia, akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, siapa yang tahu? 3 hal yang akan didapat oleh orang yang banyak mengingat kematian. Nah, masih ada hadiahnya jemaah. Ini apa jemaah? Gorengan balik. Masya Allah. Nah, orang yang mengingat kematian akan dikasih karomah dengan 3 hal. Karomah, ukrima, maknanya dikasih karomah, dikasih kemuliaan dengan 3 hal. Cuma sebagian mulai katon 2 saat, katon 2 mak tak ada kopi, beda kopi masjid. Hah? Oh ada di depan kopinya jemaah, beda kopi jemaah. Ya, apa jemaah? Karomah yang akan diberikan bukan bisa ngeper, mau enggak mati bisa ngeper, enggak bisa ngeper.
akan dikasih karomah dengan 3 perkara. Ukrima bi thalathati asya. Apa karomahnya? Mari Pak tepak jemaah. Yang pertama, tulis jemaah. Tidak tahu saya tulis, saya ini punya daya hafal saya kuat. Ta'jilut taubah. Yang pertama karomah yang akan diberikan kepada orang yang banyak mengingat kematian, dia akan mensegerakan taubat. Dia akan segera taubat, nggak akan nunda-nunda. Ya apa mau tunda Ustaz? Boleh jadi anak mati nanti malam. Ada orang berbuat dosa malam hari, dia kan mungkin berpikir anak mau taubat insyaallah nanti awal Ramadan. Loh, siapa yang jamin antum sampai awal Ramadan? Maka malam itu juga dia bertobat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah tuh membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bisa tobat, nggak usah nunggu besok. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari buat orang yang berbuat dosa malam ini. Jangan nunggu, oh insya Allah nanti malam anda mau tobat. Enggak, segera bertobat. Maka karomah yang akan didapatkan oleh orang yang banyak mengingat kematian adalah ta'jilut taubah. Yang kedua, wa qana'atil qalbi. Jadi orang yang qana'ah, nerimo. Nerima dia. Suaminya datang, dek, seporan dek, tak boleh apa-apa hari ini. Apa kata istrinya? Alhamdulillah, saya penting situ boleh bang, cukup sudah. Ya, dia sudah tidak apa-apa, yang penting pulang bang. Alhamdulillah. Banyak perempuan-perempuan yang ingin punya suami nggak punya suami. Aku alhamdulillah punya engkau bang. Tidak apa-apa kau pulang tanpa bawa apa-apa. Qanaat. Kenapa bang? Bang, boleh jadi rizki kita sudah habis karena ajal kita sudah datang. Habis sudah. Karena rizki sama ajal itu jalannya bareng. Kalau ajalnya habis, rizkinya habis. Kalau rizkinya habis, ajalnya datang. Nggak mungkin orang mati rizkinya masih ada. Loh Ustaz, ini orang soki Ustaz, sebenarnya Ustaz, Masya Allah, binina teloan Ustaz. Oh. Tapi mati, berarti rizkinya habis. Loh itu sawahnya bukan milik dia, bukan rizki dia. Rizkinya siapa? Istri-istrinya, ahli warisnya. Dia selesai. Tidak mungkin ada orang mati rizkinya masih tersisa. Tidak mungkin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i anna an-nafsa lan tamut hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Jibril itu menghembuskan di dalam hatiku, mengatakan bahwasanya tidak akan ada jiwa yang mati kecuali ajal dan rizkinya sudah habis. Maka tadi orang ketika ingat dengan kematian, dia akan segera taubat. Nggak ada ceritanya, insya Allah Ustaz, anak kayaknya nanti hajian, anak mau tobat Ustaz. Karena orang yang mengatakan nanti hajian berarti dia nggak ingat mati. Loh anak sehat Ustaz. Mati itu tidak ada urusan sama sehat, dan penyakit itu tidak ada urusan dengan kematian. Mati itu tidak ada urusan sama sehat, dan sakit itu tidak ada urusan dengan kematian. Ada orang sakit, parak mati saya, nggak ada urusan.
Orang sehat mate. Orang sakit tak te mate. Antum bisa bayangin ada orang yang sakit etek dentek bi anan mata te mate anan mate kajo. Sohi kita melihat kenyataannya jamaah. Supaya kita sadar bahwa ketika orang mengingat kematian dia akan segera bertobat. Dan di antara cara menyambut bulan Ramadan adalah dengan bertobat. Bersihkan hatimu. Saya banyak tulisan Ustaz, insya Allah Ramadan. Belum tentu masuk Ramadan. Sudah malam ini. Akui dosa-dosamu. Sebutkan 3+1 syarat tobat. Mari jamaah. Yang belum jawab. 3+1 syarat tobat. Bapak-bapak ini tawadhu. Saya ngerti Ustaz. Cuma takok riak saya Ustaz. Mari jamaah. 3+1 syaratnya tobat. Ya, tafadhol. Mak, ning ku kabebe. Yang pertama menyesali. Yang kedua meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Terus yang +1, kalau dosanya berkaitan dengan manusia, minta maaf, minta dihalalkan. Masya Allah. Nggak nyontek kan? Oh enggak, Masya Allah. Kirimkan ke sana dia. Kirimkan ke belakang situ. Tuh syaratnya tobat. Menyesali, meninggalkan dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Perkara anak takut Ustaz, boleh jadi anak besok ngulangi lagi loh. Belum tentu antum hidup sampai besok. Jangan berpikir boleh jadi besok ngulangi, belum tentu antum hidup. Loh terus kalau besok anak ngulangi, kan orang nggak gitu sudah jemaah. Mohon saya ki odik lakuda. Terus ngulangin, ya tobat lagi. Apa nggak sekalian aja Ustaz? Besok aja tobatnya. Kan orang berpikir mau dijamak tobatnya jemaah. Daripada satu-satu hari ini tobat satu, ahsan besok loh Ustaz. Loh, jangan. Udah tobat, perkara besok engkau terjebak dalam dosa itu lagi, tobat lagi. Cuma kita nggak tahu loh. Makanya ada orang-orang yang mati pada saat berbuat maksiat, lagi di kamar pelacur mati. Dia biasanya nggak ingat dengan kematian. Kemudian kalau urusannya sama orang, maka tolong diselesaikan. Utang piutangnya. Utang piutang ini jangan dianggap remeh. Orang yang mati syahid, kemudian dihidupkan lagi, kemudian mati syahid lagi, dihidupkan lagi, mati syahid lagi, punya utang, gak diampuni sama Allah SWT. Maka tolong, saya seneng gak utang. Siapa yang suka sama utang sih? Ya, mohon beda saya beri Ustaz. Apalagi sekarang dengan utang online ini apa namanya? Pinjol jamaah. Pinjol ditambahi judol tapi. Na'udzubillah min dzalik. Belum ada. Baik, jadi yang pertama segera tobat, yang ketiga qanaat, yang kedua qanaatul, nerima. Orang itu nerima aja, apa aja sudah. Mau kena musibah apapun dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Ustaz, kita audit ta'abid Ustaz. Ambisi dunianya tidak akan membara di dalam hati karena dia bakal mati. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat beribadah. Baik, kita dengarkan azan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, Allah akan kasih 3 karomah. Yang pertama, dia akan mensegerakan taubat, ta'jilut taubah. Yang kedua, qana'atul qalb. Dia akan jadi orang yang qana'ah, yang tidak rakus, yang tidak berambisi, jauh dari hasad, jauh dari iri, selalu memandang ke bawah, tidak memandang ke atas. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat beribadah. Semangat. Orang kalau ingat mati, semangat.
Anda masih ingat dulu ada salah satu orang yang divonis mati di Australia. 6 bulan sebelum dia mati, dia sudah divonis mati sama dokter. Namanya Ali Banat, kalau nggak salah. Itu semua dia sedekahkan, ya. Dia bangun masjid, dia lakukan ini. Karena dia tahu, aku mau mati. Gitu. Buat apa harta ini? Ketika orang tahu dengan kematian, dia benar-benar akan bersemangat mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian. Dia yakin, kalau aku beramal soleh nih, sholatku, puasaku, zikirku, Quranku, semua amal soleh yang dia lakukan akan menunggu dia. Tapi orang yang lupa dengan kematian, uqiba bi thalathati asya, maka akan dikasih hukuman sama Allah dengan 3 perkara. Yang pertama adalah taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Dia akan mengatakan saufa atub. Iya nanti Ustaz, nanti Ustaz, si enom Ustaz, insyaallah engkau taubat gitu. Ya paling umur 60-an lah anak taubat. Iya. Yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Dia akan jadi orang yang ambisius. Dikasih cukup nggak pernah cukup sama dia. Selalu mengeluh. Kurang. Karena nggak ingat mati. Dikasih musibah, marah-marah. Yang ketiga, wattakasul fil ibadah. Dia akan jadi orang yang malas beribadah. Ramadan pun yang di situ pintu-pintu surga dibuka, dia pakun baca. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika datang bulan Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berkah. Baik, ana mau kasih hadiah. 1, 2, 3. Sebutkan 10 berkahnya Ramadan. Ya ma. 10 berkahnya Ramadan. Yang subhanallah ya, Nabi SAW mengaminkan doanya Jibril. Syaqiyun abdun adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang dia hidup mendapati bulan Ramadan dan nggak diampuni. Seakan-akan orang ini lewat bulan Ramadan diampuni. Tapi ada orang yang nggak diampuni gitu loh. Nelongso orang ini gitu. Sebutkan 10 barokah Ramadan. Baik, kalau nggak bisa 10, 7. Kurangi hadiahnya mas. Betul. Yuk. 7 barokahnya Ramadan. Kita itu jadi males karena nggak tahu Ramadan ya puasa paling Ustaz. 7 ya mas. Tidak mampu 7. 4 barokahnya Ramadan. Mana? Di luar gimana mau denger Ustaz tah? Bodai luar. Nah, yang di dalam ini jamaah. 4 barokahnya Ramadan. Mau tadi saya jawab, tutup Ustaz sudah. Ya, silahkan. Bulan ampunan. Dikabulkannya doa. Apa terawih? Capek orang-orang terawih. Iya. Sebutkan, fadhal. Diampuninya dosa ya, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya penghapusan dosa. Setiap hari itu ada doa ini mustajab dikabulkan. Yang ketiga. Gimana? Umroh. Ya tiap bulan umroh. Umroh Ramadan dapat pahala apa? Haji, itu barokahnya Ramadan.
Umrah Ramadan dapat pahala haji. Yang keempat, ya Allah, beri hadiah sudah jemaah. Nah, fadhal, kasihkan hadiahnya. Nah, siapa yang mau nambahin jemaah? Banyak jemaah. Iya, tafadhal. Bulan rahmat, bulan syafaat. Syafaat dari mana? Bulan turunnya Al-Quran, sahih. Bulan rahmat, naam. Bulan apa jemaah? Iya, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, berikan hadiahnya. Nah, ada tambahan. Siapa yang angkat tangan barusan? Oh, sudah selesai bulan rahmat. Sudah Lailatul Qadar. Apa lagi? Habis sudah. Masih banyak yang belakangnya. Iya. Ya sedekah tiap bulan kita lah. Ada entek Ramadan sedekah. Nah, ada barokah. Pintu-pintu surga dibuka. Amal ibadah digandakan. Pintu neraka ditutup. Betul? Betul enggak? Setan dibelenggu. Apa lagi? Banyak jamaah, apa kasih hadiahnya sedih. Atakum Ramadan syahrun mubarak, kata Nabi SAW. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Tadi berkah yang disebutkan. Pintu-pintu surga dibuka jamaah. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Dan ada yang menyeru jamaah. Wa idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Kalau masuk awal malam Ramadan, itu ada yang menyeru. Di riwayat lain dikatakan malak, ada malaikat yang menyeru. Yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang suka berbuat kebaikan, ayo ini loh. Ada banyak kebaikan di sini. Yang kedua, wahai orang yang ingin berbuat dosa, cukup berhenti gitu. Makanya kita lihat di bulan Ramadan itu banyak kebaikan jemaah. Nanti Masjid Al-Furqan ini awal Ramadan berapa sof? 4. Pertengahan Ramadan? 3. Ada 2. 3. Baik. Tanggal 17 Ramadan? Masih 3. 10 hari terakhir? Kali 1. 2,5 jamaah. Ya kita lihat awal Ramadan jamaah di masjid-masjid kampung itu full jamaah. Anak-anak ikut, perempuan-perempuan sholat tarawih, bapak-bapak saya tak pernah ke masjid. Mun etebo, main tadi ke masjid, bu. Alhamdulillah Ramadan dek. Ramadan. Ada panggilan kebaikan itu ada, dia rasakan. Walaupun nggak kelihatan siapa yang manggil, tapi berasa. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Sampai antum lihat tuh orang-orang yang biasa berbuat maksiat ambu Ramadan jemaah. Cuma subhanallah jemaah. Anda dapat cerita. Ternyata pelacur itu paling laris di bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena istri nggak mau melayani suami. Selesai. Ini orang memang nggak benar. Maka seharusnya berhenti. Suami datangin istrinya yang halal di siang hari bulan Ramadan, itu kafaratnya apa? Bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan jemaah, halal bininah, tapi dihukum puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana dengan yang berzina?
Padahal tadi udah dikondisikan sama Allah Azza wa Jal, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, ditambah lagi ada yang menyeru, ayo deh, ayo. Maka panggilan berbuat dosa itu jangan berbuat dosa, berhenti berbuat dosa, ada panggilan itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berkahnya Ramadan, lillahi fi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari mendapatkan Lailatul Qadar, selesai sudah orang ini. Orang yang benar-benar merugi, jemaah. Bangkrut dia, jemaah. Lebih baik dari 1000 bulan. Menurut antum, kalau ada orang yang gajinya 1 bulan 5 juta, terus bosnya mengatakan kepada dia, nah, situ gaji 1 juta, 5 juta ya, insya Allah kalau kamu di bulan Ramadan ini tidak pulang, tidak mudik, saya gaji 1000 bulan. Berapa juta jemaah? 5M. Kira-kira orang ini mudik enggak jemaah? Tidak mudik, sudah tidak apa-apa. Betul Pak, betul. Nggak mudik dia. Istrinya telepon, anaknya telepon, bapak ibunya telepon. Dia ngomong, Pak, saya kalau sebulan ini Ramadan tidak mudik dikasih 5M. Apa kata bapaknya? Boh, saya mau ikut nak. Bapaknya norok, boh. Istrinya dikasih tahu, ini saya kalau tetap di sini dikasih 5M insya Allah. Istrinya ikut, semuanya ikut. Bismillah, 5M jemaah. Cuma sebulan, alako sebulan 5M. Terus tanda. Saya tanda orang apa? Orang yang tak beres. 5M. Oh, orang yang tak beres itu beri pese, se-M tanda. Coba kalau lihat orang gila, beri ini se-M kata dia. Tengkus itu. Tina terus. Ada kunan pese buat dia. Itulah kata Nabi SAW. Yang terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar, selesai, rugi, bangkrut. Kemudian di setiap malam dan siang hari bulan Ramadan, lillahi utaqa minan nar. Ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Kita ini semua punya tempat di neraka aja. Semuanya. Neraka itu cukup untuk seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Dari manusia dan bangsa jin. Surga juga sama. Maka potensi seorang masuk surga dan neraka sama. Dan ternyata di bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Siang atau malam. Kemudian tadi disebutkan doa mustajab di bulan Ramadan ini, siang atau malam. Allahu Akbar. La khalufu famis saim. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada rihul misik, daripada aroma misk. Nanti ketika di padang mahsyar mereka mencium aroma, ya Allah wangi banget, apa ini? Ini wanginya mulutnya orang-orang yang berpuasa. Maka bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, persiapkan diri. Niat. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Mempersiapkan diri dengan bersih-bersih dari dosa, bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Syaratnya tobat tadi kita sudah ketahui. Yang ketiga, ya membuat perencanaan. Membuat perencanaan. Apa rencananya terserah. Ana mau umroh di bulan Ramadan. Loh kenapa? Oh, umroh Ramadan Ustaz, seperti haji bersama Rasul SAW. Siap. Rencana puasa, ana mau puasa 1 bulan full. Kalau dia mati sebelum masuk bulan Ramadan, dicatat tuh amalan. Niat, ana nanti Ramadan mau puasa full. Karena ada orang yang niat, saya paling nggak puasa ya 10 hari dah. Saya penting nggak puasa. Ada orang yang dari awal niatnya sudah tak tepat. Ada orang yang jadi kuli umpamanya, kuli bangunan atau tukang atau apa. Dari awal dia tak niat apa sah. Oh tak kuat Ustaz,
Baca ring situ kulaku sudah nyambi ke kanan. Ya tak kuat. Makanya kalau orang nggak niat di malam hari, nggak diterima puasa. Niat. Umpamanya sebagian kerja keras ya. Niat saya malam besok anak mau puasa. Beberapa mau tak kuat bahwa apa janganlah guna sudah. Saya penting saya niat. Kulaku sampai nasib begini lah. Ini bang. Wah, apa asal saya? Iya bola tak kuat. Sambil nasi tak kuat je. Naku nasi ngakan cerita. Jadi orang kalau niat itu insya Allah kasih kekuatan sama Allah. Terus yang anak lihat banyak tukang yang anak kata amat tak apa sah, tak kuat Ustaz. Dia memang tidak sahur. Dia nggak punya niat. Niat dari sekarang anak mau puasa full Ramadan. Karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan, benih lemare, benih 10 hari, tapi Ramadan berembare sebulan. Yang puasa Ramadan karena iman. Benih norok bunte. Apa mak puasa situ? Oh iya, insyaallah lakun berbuka bersama. Jadi ini apa? Saya karena berbuka bersama. Mau tak ada buka bersama, tak apa dia. Atau tak nyaman, maaf asa situ. Tak nyaman dek, kepi Roma basah. Coba budaya Roma saya tak pasah ya saya. Ya karena lingkungan. Orang yang seperti tidak diterima puasanya. Karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Imanan, kenapa antum puasa? Saya hamba Allah. Allah memanggil saya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya termasuk iman dengan kewajiban puasa. Wahtisaban berharap pahala. Itu diampuni dosa-dosa yang masa lalu. Baik. Kemudian yang salat tarawih. Ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang. Bagaimana supaya tarawihnya mereka lengkap. Karena hadisnya berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan. Ingat bulan Ramadan full Ramadan. Benar 10 hari. Kebanyakan orang telware syarat Ustaz. Kan tak wajib Ustaz. Penter monsoro beri ilmu tak wajib. Iya baca tak wajib. Emangnya situ duduk-duduk ngobrol wajib? Ya ndak juga Ustaz, mubah Ustaz. Itu mubah, ini sunnah. Ya kan cuma sunnah Ustaz. Banyak orang itu ketika disampaikan kepada dia amalan-amalan yang penuh dengan fadilah, dia meremehkannya. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, barang siapa yang qoma Ramadan imanan wahti, jadi full Ramadan jemaah. Ya 30 hari. Itu akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Terus gimana Ustaz? Anak kerja Ustaz. Anak pulang jam 10. Masjid sudah tutup. Sholat tarawih itu ndak harus berjamaah. Sendiri. Sudah pulang kerja, tutup masjidnya, antum sholat tarawih di rumah. Berapa rakaat Ustaz? Bu terserah. 11 23 33 terserah. Salatul lail masna. Salat malam 2-2. Kalau takut subuh tutup dengan witir. Itu sunnahnya kayak gitu. Nabi alaihi salatu salatnya 11 rakaat. 11 rakaat jemaah. Masjid ini berapa rakaat? 11 rakaat. Nabi sholat 11 rakaat. Kadangkala Nabi sholat malam alaihi salatu wasallam 1 rakaat 5 juz. Serakaat 5 juz. Masjid ini 11 rakaat berapa juz? Berapa? Setengah juz tak ada Pak. Masya Allah. Iya sudah banyak pahalanya. Nyari pahala saya lain. Subhanallah jemaah. Itu beliau sholat 11 rakaat lancung jemaah. Usahakan kita yang panjang sholatnya. Kalau nggak mampu 11 rakaat terlalu lekor.
Kadang-kala saya terlalu lekor lebih cepat daripada saya 11 jemaah. Ya Allah, sampai anak punya anak mengatakan, "Bah, anak mau sholat di sana aja, bah." Kenapa? Enak bah, kata dia. Di sini belum selesai, di sana bubar sudah, kata dia. Nah, maka tolong qiyamul lail. Ketika antum di masjid kampung umpamanya ternyata masjid terlalu cepat, ya udah sholat di rumah, nggak harus tarawih itu berjamaah. Tapi jangan tinggalkan tarawih, karena fadilahnya itu man qama Ramadan, full Ramadan imanan wa ihtisaban. Gimana Ustaz kalau anak ketinggalan tarawih? Beberapa hari anak nggak tarawih Ustaz karena ada kerjaan ini dan itu, ya sudah, ada 10 hari terakhir. Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, dihapuskan dosa-dosa dia yang masa lalu. Maka kalau engkau harus nggak sholat taraweh di awal nggak apa-apa, pertengahan nggak apa-apa, tapi 10 hari terakhir jangan sampai ketinggalan. Ingat, orang yang memberi buka, orang yang puasa seperti orang yang puasa. Khususnya emak-emak nih, emak-emak yang kadang-kala datang bulan sudah bikin makanan kasihkan ke masjid, bagikan ke masjid, insya Allah dapat pahalanya orang yang puasa. Dan perbanyak baca Al-Quran. Niat dari sekarang, insya Allah Ustaz, anak akan menghatamkan ya paling tidak 2 kali. 2 kali, iya Ustaz. Tapi tiap 2 hari Ustaz. Tiap hari berarti hatam Quran. Imam Syafi'i hatam Quran sepitek kali aja. Ramadan 60 kali hatam Quran. Beliau imam. Memang orang itu semakin berilmu semakin takut sama Allah. Orang semakin jauh dari ilmu semakin menggampangkan ibadah. Tapi barakallahu fiik, ini ada pertanyaan. Iya. Ini pertanyaan nanti. Yang pertama kayaknya sudah disampaikan ke panitia. Yang kedua, bolehkah saat berbuka puasa ana berdoa agar Allah alirkan pahala dari puasa ini untuk almarhum orang tua. Puasa kita buat kita. Ada amalan-amalan yang bisa dikirimkan buat orang tua. Yang pertama sedekah. Sepakat ulama bolehnya kita bersedekah buat orang tua. Hampir sepakat lah kalau bisa dikatakan. Kemudian mengumrohkan, menghajikan orang tua. Kemudian sebagian ulama membolehkan bacaan Al-Quran untuk dihadiahkan buat orang tua umpamanya. Tapi kalau puasa, yang anda tahu enggak, itu puasa buat diri antum. Bagaimana orang tua antum? Mintakan ampun kepada Allah. Baca doa Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, warhamha wa'afiha wa'afi anha. Perbanyak baca Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apakah benar Ustaz omongan yang ada di tengah masyarakat, jika kita sengaja menyakiti orang lain dan semisal kita berumrah maka kita akan dizalimi juga? Jamaah rahimakumullah, jangan bicara umrah di negeri kita sendiri. Allah akan membalas kezaliman orang-orang itu. Ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallahu lahul uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal uquq wal baghi. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Akhirat nanti ada lagi. Dari durhaka sama orang tua dan melakukan kezaliman. Jadi ada orang yang merasa, Ustaz, anak takut mau haji, Ustaz, takut mau umroh, nanti dibalas. Nggak, jangan nunggu haji dan umroh, di sini akan dibalas. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau pernah menyakiti orang lain, hendaklah datang kepada orang itu minta maaf, minta dihalalkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, saya masih memiliki hutang puasa 25 hari karena melahirkan. Dan sekarang masih menyusui. Bagaimana cara membayar hutang puasa ini? Kalau bayar fidyah, apa wajib tetap mengganti puasa ketika sudah tidak menyusui? Kondisi saya sehat dan sanggup mengganti, tetapi ini sudah mau puasa lagi.
Jamaah rahimakumullah, jumhur ulama berpendapat ya bahwasanya orang yang hamil dan menyusui, ketika dia tidak berpuasa karena tidak mampu, maka dia mengqadha puasanya. Ada yang mengatakan mengqadha plus bayar fidyah. Tapi memang ada sedikit pendapat ulama yang mengatakan cukup bayar fidyah. Maka nasihat ana, nanti ketika engkau mampu, engkau bayar. Artinya dia tidak membayar tahun ini karena memang kondisinya tidak memungkinkan, bukan karena kemauan dia. Nanti ketika engkau sudah berhenti menyusui, engkau bayar utang. Ana punya utang 80 hari umpamanya, ya udah bayar dengan Senin Kemis, tapi niatnya qadha. Orang kalau puasa Senin Kemis 1 tahun dapat berapa? Nah, mana yang mau jawab? Dapat 96. Kok bisa? 48 kali 2. Ramadan puasa Senin Kemis juga. Kirimkan 88. Iya, jangan lupa beda Ramadan, Senin Kemis Ramadan. Dosa aja mah. Puasanya cuma Senin Kemis. Jadi niatkan puasa tadi, puasa Senin Kemis insya Allah bisa bayar utang 88 hari jemaah. Kalau dia puasa Senin Kemis, tapi niatnya qadha ya. Bagaimana dengan orang yang sudah jelas mau dihukum mati sebelum hari H benar-benar bertaubat, Ustaz? Apakah taubatnya diterima dan apakah kematiannya husnul khatimah? Iya. Dia belum tentu dibunuh, jemaah. Taubat yang tidak diterima itu kapan? Kalau nyawa sampai ke kerongkongan, itu yang tidak diterima. Tapi kalau dia bertobat sehari sebelumnya dan belum tentu dia dibunuh juga, belum tentu. Boleh jadi orang yang pernah dia bunuh memaafkan nanti keluarganya umpamanya, maka insya Allah kalau bicara husnul khatimah tergantung. Kalau dia benar kalau dia tutup dengan taubatan nasuha, insya Allah husnul khatimah. Mohon nasihat Ustadz untuk para penuntut ilmu agar setiap kali datang kajian membawa buku dan pena untuk mencatat apa yang disampaikan. Iya, memang seharusnya seperti itu. Tapi ada handphone sekarang, antum bisa catat dengan handphone antum. Tapi kalau bisa pakai tulisan nulis ya, mah. Insya Allah ketika antum nulis di kertas itu tulisan antum mendapati nanti di timbangan, bukan di taman, di buku amalan antum pada hari akhir. Sebagian cuma bawa kopeng ya, nyambi kopeng sama bersandar. Oh. Bidu katondu sekuni. Terus tadi apa yang disampaikan Ustaz? Masya Allah bagus gelap, Masya Allah. Apa? Wallahu a'lam bishawab. Coba kini ngaki rekaman nasan. Nah, ini buat orang yang ditinggal mati orang tuanya, perbanyak istighfar buat orang tuanya, tadi bersedekah buat orang tuanya, menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai sama orang tuanya. Bagaimana cara mengetahui ujian menuju pernikahan? Tanda bahwa dia bukan jodoh kita, Ustaz. Kalau tidak jadi bukan jodoh berarti. Muntati jodoh. Makanya kita ketika mau menikah itu jamaah, bismillah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian minta tolonglah kepada Allah dalam menyelesaikan urusan-urusan kalian dengan menyembunyikannya. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Orang yang dapat nikmat itu mesti ada yang hasud. Ada yang hasad. Maka ketika antum mau menikah tidak usah rame-rame. Ana mau menikah. Kapan? Wallahu a'lam sih. Wallahu a'lam. Mungkin ya ana sudah lamaran kata dia. Insya Allah mungkin setahun lagi. Gak usah cerita kemana-mana sudah. Antum urusannya nanti mau bikin undangan-undangan. Keluarga kecil aja yang tahu. Karena boleh jadi ada yang hasut nantinya. Akhirnya berusaha menggagalkan pernikahan itu. Maka kemudian seorang ini ketika dia sudah istikharah, minta pilihan sama Allah, dan dia sudah musyawarah, Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal
Kalau Allah, udah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat banyak kebiasaan ketika orang pulang umrah atau haji pada berdatangan ke rumah kita untuk meminta doa dan bertamu. Itu hukumnya bagaimana? Nggak apa-apa, mereka minta doa, doakan. Dengan harapan doanya antum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena antum pulang umrah, insya Allah banyak kebaikannya. Termasuk tawassul yang diperbolehkan, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita lihat kok ingat orang baik ini ya. Mas, doakan anak mas. Padahal nggak kenal gitu. Cuma kita lihat dia sholatnya bagus ya. Khusyuk sholatnya. Tak tahu ini orang yang diotang sebenarnya. Jadi kelihatan khusyuk gitu. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Jadi termasuk tawassul yang diperbolehkan, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang ada udzur, tamu bulanan? Akhirnya kita tidak bisa full sholat tarawih dan puasa. Apakah pahalanya bisa sama dengan yang full puasa dan sholat tarawih? Ana nggak mau rugi Ustaz. Bagaimana biar sama fullnya? Niat tadi jemaah. Niat. Berdoa juga minta sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah ana nggak datang bulan di 10 hari terakhir. Ketika dia sudah niat, ya Allah aku insya Allah mau iktikaf di 10 hari terakhir, aku mau ini, dia ngomong sama Allah SWT, ternyata 10 hari terakhir datang bulan, nggak bisa dia iktikaf, dapat nggak pahalanya? Dapat pahala niatnya. Maka tadi teruslah niat baik, insya Allah dikasih pahala sama Allah SWT. Dan ketika berhalangan, maka perbanyak zikir, karena zikir ini amalan yang bisa diamalkan dalam semua kondisi. Jamaah, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.